firman Tuhan hari ini. Shalom jemaat sekalian, bacaan hari ini diambil dari pembacaan firman Tuhan yaitu Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama membaca merenungkannya, kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan kembali kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, itu artinya Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami, untuk kami kembali mengoreksi kehidupan kami, untuk kami kembali mengubah kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami punya hati yang lembut, kami punya hati yang mau diajar oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kami yang ada di tempat ini, kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga boleh menanggapi apa yang menjadi panggilan firman-Mu kepada setiap kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, topang dengan kuat kuasa-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan tolong hamba, supaya hamba bukan hanya berbicara, tetapi juga melakukan apa yang hamba-Mu katakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya bawa sesuatu Bapak Ibu ya. Saya bawa karamel macchiato. Ini utuh Bapak Ibu ya, belum saya minum. Suka enggak Starbucks Bapak Ibu? Suka enggak? Suka ya. Kamu suka enggak? Van, demen enggak? Demen enggak kira-kira? Suka ya. Kamu Nis, demen enggak? Pak suka enggak Pak? Kadang-kadang, tapi doyan ya Pak ya. Kalau ini saya jual sama Bapak 1 juta. Mau enggak Pak? Enggak mau. Kenapa enggak mau Pak? Kenapa Pak? Mahal banget. Kalau ini saya jual sama Anda 500.000. Mau enggak? Kenapa? Masih kemarin sudah saya korting 500.000 loh. Saya bayian loh ya. 50% loh ya. 300 deh Pak. Hah? 300? Nis, sama kamu 60.000 deh. Mau nggak? Oh memang harganya segitu kok, wah berarti kamu demen ini, gitu kan ya. Kalau sama kamu 2.000.
Loh, kenapa? Oh, kamu enggak minum kopi. Iya. Kalau kamu tak jual 2.000 mau enggak? Enggak minum kopi. 2.000 mau enggak? Enggak mau. 2.000 mau enggak? Mau. Mana uangmu 2.000? Boleh enggak? Udah, kamu bawa dulu deh. Bawa dulu deh ya, utang ya, 2.000 ya. 2.000 ya. Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang baru saja tadi dibaca Bapak Ibu adalah sebuah kisah yang seringkali menjadi perdebatan. Ya, ada teolog yang berkata Bapak Ibu bahwa perumpamaan Lazarus dan orang kaya itu bukan perumpamaan. Tetapi itu adalah sebuah kisah nyata. Tetapi sebagiannya lagi Bapak Ibu ada yang berkata itu perumpamaan. Dari mana kita tahu bahwa itu adalah perumpamaan? Dari letaknya. Ya, para penafsir berkata bahwa dari letaknya kelihatan sekali bahwa kisah itu bukan kisah nyata. Tetapi kisah itu adalah kisah perumpamaan. Masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu Yesus berbicara tentang bendahara yang tidak jujur. Di mana lewat kisah itu Bapak Ibu, Yesus sedang menegur para pendengarnya supaya mereka bijak di dalam mengelola harta. Itu di kisah sebelumnya. Kenapa kita perlu bijak mengelola harta kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawabannya di perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Itu kaitan antara perumpamaan yang ada di bawah dengan perumpamaan yang ada di atas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya kembali membaca kebenaran firman Tuhan ini, ada dua kebenaran yang saya dapatkan Bapak Ibu. Ada dua kebenaran yang Yesus ungkapkan kepada Anda dan saya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu kebenarannya adalah bahwa surga itu ada. Bahwa neraka itu ada. Walaupun Bapak Ibu kedua kata ini tidak muncul secara eksplisit di dalam perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Namun kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu bahwa Yesus sedang berbicara kedua tempat tadi. Ada surga, ada juga neraka. Bapak Ibu percaya enggak ada surga dan neraka? Percaya enggak? Saya yakin setiap kita yang ada di tempat ini hampir semuanya percaya. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang membuat Anda percaya bahwa surga itu ada? Bahwa neraka itu ada? Apa buktinya? Dari mana Anda bisa percaya? Nah Bapak Ibu pada umumnya Bapak Ibu kita berkata, saya percaya karena saya dengar kesaksian si Anu. Ya, saya baca buku kesaksian si itu. Bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan tunjukkan satu foto Bapak Ibu. Ya, foto yang sebelah kiri adalah seorang hamba Tuhan namanya Robert Liardon. Ya, Robert Liardon adalah seorang hamba Tuhan yang mengaku Bapak Ibu, dia pernah ke surga. Dia pernah diajak Tuhan Yesus ke surga. Dia tulis sebuah buku. Dan sebelahnya lagi Bapak Ibu kita tahu ada buku yang judulnya Trip to Hell. Ya, ada orang yang pernah ke neraka. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, boleh tidak? Kalau keyakinan kita akan surga dan neraka itu didasarkan pada kesaksian-kesaksian seperti ini. Boleh tidak sih kita dengar kesaksian-kesaksian seperti ini? Bapak Ibu bagi saya dengar, baca tidak masalah Bapak Ibu. Tetapi kurang tepat kalau kita membangun keyakinan kita, iman kita berdasarkan kesaksian. Sekali lagi Bapak Ibu, kurang tepat. Kalau kita itu mendasarkan iman kita, itu berdasarkan kesaksian orang-orang tertentu. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang pasti kita tidak tahu Bapak Ibu. Dia sungguh ke neraka atau tidak? Dia sungguh ke surga atau tidak? Apa yang dia lihat itu surga sungguhan atau tidak? Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangankan soal surga dan neraka Bapak Ibu.
Soal penyaliban Yesus aja, dua pendeta besar pendapatnya bisa beda. Dua-duanya ngaku ketemu Tuhan. Bahkan dua-duanya mengaku saya melihat tangan yang sudah disalibkan. Pendeta yang satu bilang lubangnya itu ada di sini. Tetapi pendeta satunya Bapak Ibu yang sama-sama ketemu Tuhan bilang, oh enggak, lubangnya enggak di sini. Lubangnya di sini. Nah, lalu yang benar yang mana? Yang mereka jumpai siapa? Betul enggak Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara soal surga dan soal neraka Bapak Ibu, itu bicara soal iman. Ya, tidak tepat kalau kita itu membangun iman kita dari kesaksian-kesaksian mereka. Boleh dengar silakan. Tetapi jangan biarkan imanmu dibangun di atas dasar kesaksian mereka. Ada beberapa catatan Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ya, jangan cepat percaya. Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu. Apa yang Anda dengar itu harus diuji. Jangan diterima mentah-mentah. Yang kedua Bapak Ibu, jangan mendewakan atau menjadikan perkataan mereka sejajar, apalagi lebih tinggi daripada Alkitab. Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3-4, di situ dikatakan karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Memalingkan telinganya dari kebenaran dan memalingkannya kepada dongeng. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya khawatir ini yang sedang terjadi dengan gereja Tuhan. Saya senang sekali lihat jemaat BCS Serpong ya. Saya dengar komselnya hidup ya, ada one-to-one Bible reading. Oh luar biasa Bapak Ibu. Biasanya di gereja-gereja tertentu Bapak Ibu ketika PA, kira-kira yang datang siapa Bapak Ibu? Yang datang siapa? Yang paling rajin itu kaum wanita. Gitu kan ya, kaum bapaknya di mana? Wah enggak tahu saya, gitu kan ya. Yang paling rajin itu biasanya kaum wanita. Tetapi seringkali Bapak Ibu kebaktian PA itu tidak diikuti oleh banyak orang. Beda halnya Bapak Ibu kalau ada pengumuman besok ya, ada kesaksian. Vania terangkat ke surga. Wah, saya percaya Bapak Ibu, tempat ini akan penuh sampai ke belakang. Semua pengen dengar. Tapi sungguh enggak Vania itu terangkat ke surga atau enggak? Enggak ada yang tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Ya, jangan-jangan yang Anda dengar hanya dongeng. Ngomong sama kanan kirinya, hati-hati. Jangan-jangan yang kamu dengar dongeng loh. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi yang benar kita harus membangunnya dari mana? Soal surga dan juga soal neraka. Bapak Ibu tidak ada kata lain, Bapak Ibu tidak ada pilihan lain, kecuali kita membangunnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Bicara soal surga, bicara soal neraka, itu bicara soal iman. Tidak ada seorang pun yang pernah ke sana Bapak Ibu untuk meneliti bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada. Tetapi Alkitab dengan jelas Bapak Ibu mengatakan bahwa kedua tempat ini ada. Dari kesaksian para nabi, kesaksian para rasul menunjukkan bahwa tempat ini ada. Di dalam Daniel pasal 12 ayat 2 di situ dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Mengalami hidup yang kekal, mengalami kengerian yang kekal. Di dalam Wahyu 21 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh,
orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kemudian di dalam Wahyu pasal 7 dikatakan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesaksian para nabi dan kesaksian para rasul menunjukkan bahwa dua tempat ini ada. Yang satu begitu mengerikan, yang satu begitu menyenangkan. Bukan cuma kesaksian mereka Bapak Ibu, tetapi juga kesaksian Tuhan Yesus. Berulang kali Bapak Ibu, Yesus berbicara tentang kedua tempat ini. Bahkan kematian Yesus Kristus Bapak Ibu adalah bukti puncak bahwa surga itu ada, bahwa neraka itu ada. Kalau surga itu enggak ada, neraka itu tidak ada, Yesus tidak perlu repot-repot datang ke dunia Bapak Ibu. Tidak perlu jadi manusia, betul? Tidak perlu sampai menderita sedemikian rupa, enggak perlu. Kenapa? Karena setelah mati manusia selesai. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Neraka tidak mengerikan. Itu sebabnya Yesus tidak perlu mati semengerikan itu. Yesus mati semengerikan itu menunjukkan salah satunya bahwa surga dan neraka itu ada. Ya, di dalam Yesaya Bapak Ibu dikatakan apinya tidak pernah padam. Bapak Ibu pernah enggak kira-kira di rumah mati lampu? Pernah ya, di rumah mati lampu ya. Nah Bapak Ibu, saya dulu tinggal, rumah saya sama rumah Pak Joko itu tempel-tempelan tembok Bapak Ibu. Gitu kan ya. Jadi punggung-punggungan ya, rumah saya dengan rumahnya Pak Joko. Nah kalau mati lampu Bapak Ibu, waduh saya enggak tahan Bapak Ibu. Mending kalau matinya kalau siang gitu ya, saya bisa ke mall gitu kan. Kalau matinya setengah 1 malam, jam 1 malam Bapak Ibu, wah setengah mati. Saya enggak punya genset Bapak Ibu, maka yang sering saya lakukan adalah saya pergi ke McDonald. Ya, nongkrong di McDonald. Sampai sedekian lama saya pikir sudah nyala, baru saya pulang Bapak Ibu. Ternyata sampai rumah, lampunya belum nyala Bapak Ibu. Ya. Sampai kemudian saya nidurin anak saya di mana? Di dalam mobil, AC-nya sambil saya nyalain. Nah Bapak Ibu, itu rasanya baru mati lampu. Alkitab katakan di neraka itu apinya tidak pernah padam. Ulat yang ada di sana tidak pernah mati. Jadi panasnya kayak apa Bapak Ibu? Saya pernah bilang sama anak saya, lebih baik kita tinggal di emperannya surga. Ya, daripada di neraka. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini kebenaran pertama yang Yesus ungkapkan. Surga itu ada, neraka itu ada. Kebenaran kedua Bapak Ibu yang Yesus ungkapkan lewat perumpamaan ini adalah bahwa hidup itu ternyata tidak pernah berakhir. Hidup itu tidak pernah berakhir. Kita seringkali berpikir kematian itu akhir daripada kehidupan. Tetapi lewat perumpamaan ini Bapak Ibu kita kembali diajak melihat bahwa ternyata kematian itu bukan akhir daripada kehidupan. Kematian itu adalah gerbang menuju kehidupan yang baru. Anda dan saya tidak mati. Anda dan saya cuma tidur. Lalu ketika Anda buka mata, Anda ada di tempat yang baru. Anda dan saya diciptakan bukan untuk kesementaraan. Tetapi Anda dan saya diciptakan untuk kekekalan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keyakinan ini bukan cuma diyakini oleh kita orang percaya. Orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya juga meyakini keyakinan yang sama.
Buktinya apa Pak Edi? Buktinya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ini apa? Di gambar silakan ditampilkan. Bapak Ibu, ini adalah rumah-rumahan orang mati. Betul ya? Di sini ada orang-orangan gitu kan ya. Ada becak. Bahkan ada pesawat Bapak Ibu. Ya, saya pernah ketemu ada helikopternya Bapak Ibu. Ada helipadnya gitu kan ya. Dan yang terbaru kemarin saya ke Heaven, saya kaget. Biasanya saya taunya itu cuma dikirimin ini Bapak Ibu. Tapi sekarang sudah meningkat Bapak Ibu. Ada sembako yang dikirimkan. Benar Bapak Ibu. Beras 5 kilo, saya lihat ya. Ya, kemudian buah-buahan berapa jenis. Lalu bukan cuma itu. Minyak goreng, Sanko, ada tulisannya Bapak Ibu. Kalau enggak percaya coba nanti lihat. Gitu kan ya. Lah kenapa perlu dikirim Sanko, perlu dikirim Sania, buah-buahan, sembako, rumah-rumahan. Kenapa? Karena punya konsep. Di sana ada kehidupan. Kita tidak akan mati. Kita akan terus hidup. Ya, kita hanya akan tutup mata sebentar. Tetapi kita akan hidup selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu lihat perumpamaan yang baru saja kita baca, menarik Bapak Ibu. Kehidupan sekarang itu hanya ditulis di dalam 3 ayat. Ayat 19, ya, ayat 20, ayat 21. Selebihnya Bapak Ibu, itu berbicara soal kekekalan. Jadi sepertinya Bapak Ibu Yesus ingin berkata, hidup di dunia itu cuma 3 ayat. Tetapi hidup setelah kematian itu jauh lebih lama daripada kehidupan kita yang sekarang. Yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, berhubungankah antara kehidupan kita yang sekarang dengan kehidupan kita yang akan datang? Ada hubungan enggak sih hidup kita sekarang dengan kehidupan kita yang akan datang? Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, bagian firman Tuhan ini, kita bisa melihat Bapak Ibu ada kaitan, ada hubungan bahwa apa yang Anda lakukan hari ini ternyata punya dampak yang luar biasa terhadap kehidupan kita nanti. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, Anda akan ke surga atau ke neraka, salah satunya ditentukan dari apa yang Anda lakukan hari ini. Anda ke surga atau ke neraka, salah satunya ditentukan apa yang Anda lakukan hari ini. Inilah yang Yesus ingin katakan lewat perumpamaan ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Anda mengapa orang kaya ini ke neraka? Kenapa orang kaya ini ke neraka? Kalau saya lihat Bapak Ibu, dia ke neraka bukan karena dia kaya. Dia ke neraka bukan karena dia menikmati hidupnya. Dia ke neraka karena dia melupakan apa yang menjadi panggilan hidupnya, yaitu mengasihi sesama. Dia terlalu sibuk dengan dirinya, sehingga melupakan sesamanya. Jadi kenapa orang kaya ini ke neraka? Orang kaya ini ke neraka Bapak Ibu, bukan karena dia kaya atau menikmati hidupnya, tetapi karena dia melupakan panggilan hidupnya, yaitu mengasihi sesama. Alkitab katakan Bapak Ibu, dia selalu berpakaian ungu dan kain halus. Berpakaian ungu dan kain halus. Kira-kira apa yang dipakai? Apa Bapak Ibu yang dipakai kira-kira? Sutra. Betul ya, kira-kira ya. Kain ungu itu kain yang mahal. Sangat beda sekali Bapak Ibu dengan apa yang dipakai oleh Lazarus. Alkitab mengatakan Bapak Ibu badannya penuh dengan borok. Badannya penuh dengan borok. Jadi yang dipakai Paulus apa? Yang dipakai Lazarus apa Bapak Ibu? Tidak ada yang dipakai. Yang dipakai kulit membungkus tulang Bapak Ibu. Ya, dari mana diketahui badannya penuh dengan borok? Dari apa yang dilihat. Dia tidak pakai pakaian ungu, ya. Dia tidak pakai pakaian yang sempurna kayak si orang kaya itu.
Bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Alkitab mengatakan setiap hari orang kaya ini bersuka dalam kemewahan. Bersuka di dalam kemewahan. Artinya setiap hari dia pesta. Ada banyak makanan yang dia miliki. Sangat kontras dengan apa yang dialami oleh Lazarus. Sementara dia menantikan makanan itu jatuh dari meja tuannya, tubuhnya sudah jadi santapan anjing-anjing liar. Ya, dia belum makan, tapi tubuhnya sudah dimakan anjing-anjing liar. Ironis sekali, yang satu hidup di dalam kemewahan, yang satu hidup di dalam kemiskinan. Tapi barangkali ada yang bilang, loh jangan-jangan orang kaya itu tidak lihat Lazarus Pak Edi. Gak kelihatan. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Tadi ada yang salah satu ayat mengatakan, ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi dia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ada sesuatu yang saya lihat di sini sebenarnya agak mending nih orang kaya. Ya, kalau Anda orang kaya, terus depan pintu rumah Anda di samping, ada orang yang kayak gini, nyaman enggak? Nyaman enggak Bapak Ibu? Nggak nyaman ya? Apa yang akan Anda lakukan? Barangkali Anda akan panggil satpam komplek untuk apa? Untuk usir dia. Tapi orang kaya ini nggak usir loh. Tetap biarkan Lazarus ada di tempat itu. Dia nggak usir Bapak Ibu. Ya saya jadi ingat Bapak Ibu, Pak Bobi Tikualu, ya. Dulu itu saya suka jaga rumahnya. Waktu saya mau jaga rumahnya Bapak Ibu, dia bilang sama saya, Ed, hati-hati ya, jangan kaget dengan satpam di rumah saya. Oh iya Pak, bayangan saya Bapak Ibu, itu satpam beneran Bapak Ibu. Nah karena rumahnya Pak Bobi itu agak gelap-gelap, banyak pohon di situ Bapak Ibu, sehingga nggak kelihatan jalan itu selalu gelap. Waktu saya datang saya kaget Bapak Ibu. Saya baru tahu apa yang dimaksud Pak Bobi dengan satpam. Tahu Bapak Ibu apa? Ternyata ada orang gila Bapak Ibu, yang selalu duduk di depan pintu garasi rumahnya Pak Pendeta Bobi. Tetapi Pendeta Bobi nggak pernah usir dia Bapak Ibu. Ya, dia selalu ada di situ. Waktu Pak Bobi keluar Bapak Ibu, dia jaga di situ. Dia juga nggak masuk rumah. Tapi Pak Bobi nggak usir dia keluar, usir dia pergi. Nah Bapak Ibu, kita tinggal dengan orang yang semacam itu sebetulnya nyaman nggak sih? Nggak nyaman. Betul enggak? Tapi orang kaya ini Bapak Ibu, dia membiarkan Lazarus tinggal di situ. Tapi dia juga tidak berbuat apa-apa untuk si Lazarus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran apa yang bisa kita dapatkan dari hal poin yang pertama ini? Bapak Ibu, di sini saya belajar bahwa dosa itu bukan cuma berbicara apa yang kita perbuat. Tetapi dosa itu juga berbicara apa yang tidak kita perbuat. Ya, dosa itu bukan saja apa yang kita perbuat, tetapi juga apa yang tidak kita perbuat. Yakobus bilang Bapak Ibu, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ya, ia berdosa. Tahu berbuat baik, tapi tidak melakukan, itu juga dosa Bapak Ibu. Ya, tahu berbuat baik, tapi tidak melakukan, itu berdosa. Yang kedua Bapak Ibu, ketika saya membaca bagian ini Bapak Ibu, saya diingatkan bahwa seringkali Anda dan saya itu seperti si orang kaya. Melupakan yang terdekat. Kita ini seringkali buta dengan yang terdekat. Buta dengan yang terdekat. Dengan orang lain baiknya minta ampun. Tapi tidak demikian dengan anak sendiri. Ya, dengan istri sendiri. Dengan orang tua sendiri. Dengan jemaat sendiri. Dengan orang lain baik. Tapi dengan anaknya jahatnya minta ampun. Dengan istrinya jahatnya minta ampun. Bapak Ibu, ada seorang anak yang
mengeluh kepada saya begitu. Dia bilang, wah Ko Edi, papiku kalau sama orang lain Ko Edi, kepalanya aja bisa dikasihkan Pak Edi. Baiknya minta ampun. Tetapi dengan anaknya sendiri, dengan istrinya sendiri, waduh, tiap kali pergi Ko Edi, selalu ribut. Istri selalu diajak berkelahi. Dengan orang lain baik, tetapi dengan orang yang terdekat, kita buta. Dengan hamba Tuhan tamu baik, tapi dengan hamba Tuhan sendiri tidak begitu baik. Semoga di tempat ini tidak, di tempat lain banyak. Ya, saya ingat Bapak Ibu, kalau panggil pembicara tamu, panggil artis, wah itu kalau makan pagi, siang, sore selalu jadi rebutan. Ya, saya waktu Pak Joko gabung di Solo, gitu kan ya, itu beberapa waktu kemudian kita panggil artis. Ya, saya terima telepon, Pak saya makan pagi ya Pak dengan dia, Pak saya makan siang ya Pak dengan dia, Pak saya makan malam ya dengan dia. Giliran Joko Paulus datang, tidak ada yang kayak gitu. Pak saya makan pagi ya jangan sama Joko Paulus, ya makan siang ya Pak, nggak ada. Padahal ketika Anda sakit, siapa yang Anda bel, Anda telepon? Sungguh penyanyi itu? Enggak. Ketika Anda sakit, Anda susah, yang ditelepon adalah Joko Paulus. Ya, jangan sampai apa yang ada di depan mata Anda lupakan, Anda enggak lihat. Tapi yang ada di jauh, justru Anda lihat. Hati-hati. Anda dan saya bisa seperti si orang kaya ini. Ya, kebenaran yang berikutnya Bapak Ibu. Ya, kenapa orang kaya ini masuk ke neraka? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang kaya ini masuk ke neraka bukan hanya karena dia melupakan sesama, tetapi juga karena dia melupakan Tuhan. Dia bukan cuma melupakan sesama, tapi dia juga melupakan Tuhan. Kalau dia tidak melupakan Tuhan Bapak Ibu, sudah barang tentu dia tidak lupa bersedekah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, si orang kaya itu tahu tentang Bapak Abraham. Dia tahu dengan kitab para nabi. Artinya dia orang Yahudi bukan? Dia orang Yahudi. Dan salah satu pilar iman orang Yahudi adalah bersedekah Bapak Ibu. Mengasihi sesama. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, si orang kaya ini bukan cuma melupakan sesama, tetapi juga melupakan Tuhan. Wajar tidak sih semakin kaya kita gampang melupakan Tuhan? Wajar enggak Bapak Ibu? Semakin kaya, ada orang kaya yang melupakan Tuhan itu wajar enggak? Menurut saya sangat wajar Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini. Harta itu atau kekayaan itu dapat memberikan Anda ketenangan. Harta itu bisa memberikan Anda jawaban. Ya, memberikan Anda kepastian, ya. Memberikan Anda rasa percaya diri. Memberikan Anda jalan keluar. Dengan harta Anda itu sepertinya bisa punya semuanya, Bapak Ibu. Hari ini siapa di antara Anda yang punya asuransi kesehatan? Apa yang Anda rasakan ketika Anda itu punya asuransi kesehatan? Bapak Ibu, ketika kita punya asuransi kesehatan, Bapak Ibu yang kita rasakan ini tenang. Ada jawaban, tidak perlu khawatir. Ada kepastian kalau aku sakit ada yang biayai, gitu kan ya. Ada pede, rasa percaya diri, tidak usah khawatir. Itu baru asuransi kesehatan Bapak Ibu. Ya, harta juga bisa memberikan semuanya ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, nggak gampang. Semakin kaya, kita semakin beriman, semakin mengasihi Tuhan, itu nggak gampang. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, saingan Tuhan terberat adalah harta. Karena harta ini sepertinya mampu memberikan semuanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Tuhan Yesus di dalam Matius 19 ayat 23 dikatakan, Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kekayaan sepertinya mampu memberikan semuanya. Ya, kekayaan sepertinya mampu memberikan semuanya. Jadi nggak peduli dengan Tuhan. Aku sudah punya yang lain yang bisa memberikan aku ketenangan. Kebenaran yang saya dapatkan Bapak Ibu, itu sebabnya Anda dan saya perlu berhati-hati. Semakin Anda kaya, semakin berhati-hati. Kita diuji Bapak Ibu bukan hanya ketika kita miskin, tetapi kita juga diuji ketika kita kaya. Konon Bapak Ibu, wanita itu diuji dengan apa? Kemiskinan atau kekayaan? Kemiskinan. Ya, wanita itu diuji dengan kemiskinan. Apakah Anda tetap mendampingi bersama dengan suami Anda ketika dia dalam keadaan yang terpuruk? Itu ujian bagi wanita. Ujian bagi pria apa? Diuji dengan kekayaan. Semakin Anda kaya, Anda sukses. Istri tambah lagi apa enggak? Ya, cabangnya buka lagi apa enggak? Cabang istri. Itu kan ya, di tiap kota ada. Ya, wanita diuji di dalam kemiskinan, tetapi pria diuji di dalam kekayaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan biarkan Anda hanya kaya di bumi, tetapi biarlah Anda dan saya juga kaya di surga. Bukan kaya di bumi doang, tetapi juga kaya di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan kekayaan. Gereja Tuhan semakin kaya, semakin besar, ujiannya bukan semakin ringan, tetapi ujiannya semakin berat. Sedikit orang kaya di gereja juga bisa ada masalah. Tetapi terlalu banyak orang kaya di gereja, di sini tidak ada ya, di tempat lain banyak. Juga bisa masalah Bapak Ibu. Itu sebabnya pendeta Stephen Tong kasih satu quotes yang begitu keras. Dia bilang begini Bapak Ibu ya. Waktu orang-orang kaya makin banyak di gereja, gereja menjadi korup dan penuh permainan. Orang-orang berkuasa yang licik. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi tanda awas bagi kita, bagi gereja kita masing-masing. Ya, biarlah kiranya Bapak Ibu, ketika kita diberkati oleh Tuhan luar biasa besar, kita perlu waspada. Ya, kita perlu waspada. Di dalam segala keberhasilan yang kita raih Bapak Ibu, di situ juga setan bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa yang membuat orang kaya ini ada di neraka? Mari kita lihat Bapak Ibu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ia tidak pernah menjadi kaya di hadapan Allah. Jadi kalau saya simpulkan Bapak Ibu, dia tidak pernah menjadi kaya di hadapan Allah. Dia hanya kaya di bumi. Ada sesuatu yang menarik di perumpamaan ini Bapak Ibu. Nama orang kaya itu tidak ada. Lazarus ada namanya. Pernah tidak ada ketemu dengan orang yang tidak ada punya nama? Siapa namamu? Orang kaya. Gak ada ya? Pasti punya nama kan? Tetapi di dalam perumpamaan ini Bapak Ibu, Yesus tidak kasih nama. Lazarus punya nama. Ya, tetapi orang kaya ini nggak punya nama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya melihat, saya belajar lebih baik dikenal Tuhan daripada tidak dikenal Tuhan. Daripada dikenal manusia, Bapak Ibu, lebih baik kita dikenal Tuhan. Tuhan kenal nama Lazarus, tetapi Tuhan tidak kenal nama orang kaya itu. Dia kaya di dunia, mungkin kaya harta, kaya teman, tetapi dia miskin di hadapan Allah. Satu ayat yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin kita baca sama-sama. Yuk, kita baca. Next. Yang terakhir, ada? Ayat sebelumnya, ada nggak? Oh, lupa berarti ya. Nah, lupa dicantumkan di sini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernah nggak baca satu kisah gini? Ketika aku lapar, engkau tidak beri aku makanan.
Ya, ketika aku haus, engkau tidak beri aku minuman. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak melawat aku. Ya. Yesus menghargai orang-orang yang melawat dia, ya. Memberikan di situ dikatakan kerajaan Allah bagi orang yang memberi dia makan waktu dia lapar, memberi dia minum waktu dia haus, itu diberikan kerajaan Allah di dalam ucapan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya kasih si Fania. Siapa belakangnya? Vega. Vega. Kasih si Vega Starbucks dengan harga berapa tadi Bapak Ibu? 2.000. Kalau Vega nggak mau terima Starbucks harga 2.000, Anda akan bilang apa? Bilang apa? Hah? Bodoh, jangan sungkan. Ya. Anda akan bilang bodoh. Starbucks noceng aja kamu nggak mau. Kalau setia wajar. Gopeceng wajar. Kemahalan memang, ya. Tapi kalau 2.000 dia enggak mau kasih, Anda bilang apa tadi? Bodoh. Alkitab bilang, ya, Tuhan memberikan kerajaan bagi yang memberi dia apa tadi? Makan, minum, melawat. Ini kan sesuatu yang sederhana kan ya, ecek-ecek kan ya. Tapi ditukar kerajaan. Apa yang Anda lakukan bagi sesama mungkin itu tidak ada harganya. Sederhana, mungkin cuma nasi bungkus. Ditukar kerajaan. Mau enggak kira-kira? Hah? Kalau enggak mau berarti Anda bisa dibilang apa? Bodoh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat apa yang Anda lepas di bumi, itu juga terlepas di surga. Tuhan menghargai apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda lakukan nanti itu menentukan apa yang Anda dan saya terima. Ya, biarlah Bapak Ibu, kita hari ini boleh menjadi kaya di hadapan Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Tetap percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Itulah yang akan membawa Anda ke dalam kekekalan. Ya. Iman bukan saja percaya, ya, tapi iman juga perlu dilakukan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hari ini Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah hari ini Anda juga mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh? Yang menentukan salah satunya Anda ke surga atau ke neraka adalah apa yang kita perbuat hari ini. Bahwa ternyata ada kaitan. Apa yang Anda perbuat hari ini dengan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari ini kita belajar bukan hanya berkata-kata mengasihi Tuhan, tetapi kita juga belajar mengasihi sesama. Mengasihi orang-orang terdekat kita. Anak kita, pasangan kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, orang-orang yang terdekat. Yang Tuhan izinkan ada di samping kanan, samping kiri kita. Biarlah kita juga peduli kepada mereka. Dan hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana kondisi kerohanian kita. Apakah hari ini engkau sedang jauh dari Tuhan? Engkau sedang tidak mempedulikan Tuhan? Mari koreksi apa yang menjadi penyebabnya. Sungguhkah kenyamanan, berkat Tuhan, kekayaan, itu yang membuat engkau jauh hari ini dari hadapan Tuhan? Jika itu yang terjadi, saya memberikan waktu bagi kita, pribadi lepas pribadi. Mari hampiri Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Kalau hari ini harta sudah membutakan mata batin kita, mata rohani kita,
kita sudah tidak lagi memiliki waktu dengan Tuhan. Kita sudah tidak lagi memiliki waktu bersekutu dengan sesama. Mari Bapak Ibu, kita boleh terbuka, kita boleh mengakuinya di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu bagi kita, pribadi lepas pribadi, untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk peringatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa ternyata Tuhan, hidup yang sekarang ini tidak kami lewati begitu saja. Apa yang kami lakukan hari ini Tuhan, ternyata punya hubungan dengan kehidupan yang akan datang. Tuhan, tolonglah setiap kami yang ada di tempat ini, supaya kami tidak hanya menjadi kaya di hadapan manusia, tetapi kami juga menjadi kaya di hadapan Tuhan. Bantu setiap kami yang ada di tempat ini, supaya kami bukan hanya berkata mengasihi Tuhan, tapi kami juga mengasihi saudara-saudara kami yang ada di depan mata kami, saudara kami seiman, hamba Tuhan kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah Tuhan, mereka boleh menjadi prioritas akan kasih kami. Tuhan, tolonglah ya Tuhan, supaya kami bukan hanya berkata mengasihi Engkau, tapi kami juga mengasihi sesama kami. Karena itulah yang menjadi bukti nyata daripada kasih kami kepada Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi mari Roh Kudus, Engkau yang terus bekerja di dalam hati kami, dan biarlah kami boleh mengaplikasikan firman ini di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin.